Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue Giovanni Tobias. Sekarang gue mau review kondisi Honda Beat 2020 yang ada di showroom Makam Motor. Dan motornya udah ada dua di belakang gue. Jadi langsung aja kita cek kondisinya kayak gimana, harganya berapa, kira-kira worth it nggak? Karena sekarang motor baru tuh lagi pada inden. Jadi gue pengen langsung kasih informasi ke kalian apakah motor bekas ini harganya terjangkau dan juga worth it untuk dibeli atau layak dibeli. Langsung aja kita cek kondisinya, odometer berapa, semua kelengkapannya dan juga harganya berapa. Let's go. Oke, motor yang pertama ada Honda Beat Deluxe 2020, plat dari Bekasi, pajaknya Februari sampai tahun depan dan juga SNK sampai tahun depan, artinya kalengnya juga sampai tahun 2025, masih panjang banget nih. Dia udah LED yang kayak gini, dan ini catnya masih bagus banget, biru doff. Kalau kita gelapin ya biar warnanya lebih keluar, tuh birunya masih bener-bener pekat banget dan kondisi bekasnya juga masih cakep, walaupun di sini kita lihat ada bekas kayaknya kayak clear-clearan doff-nya ya. Kayaknya udah pernah ditimpa sekali, disiram sekali nih bagian depannya. Untuk samping sendiri dia kalau kita lihat dari deket gini masih lumayan mulus dan bagus. Kita terangin lagi. Ya di sini ada bercak sedikit, kayak bekas-bekas pemakaian yang wajar lah ya, namanya juga motor bekas, bukan motor baru. Oke, kita di sini tuh. Kalau kita flash, ya ini kelihatan sekali catnya seperti ini, dan ini masih sangat bagus loh untuk sebuah kondisi bekas yang sudah dipakai 2 tahun. Ini benar-benar masih bagus banget. Lihat tuh, decknya masih bersih, dan ini dia bannya. Bannya masih pakai Federal bawaan pabrik, dan ulirnya juga masih lumayan tebal banget. Pemakaian 2 tahun lebih ini masih bisa nih. Kalipernya sudah menggunakan Nesin 1 pot, dan kondisi cakramnya juga masih bagus nih, piringannya nggak ada yang kemakan ya, artinya dia pemakaian juga nggak sampai habis kampasnya udah diganti, jadi rapih lah makainya. Shockbreaker kita lihat di sini kering ya, nggak ada bocor, bersih. Terus juga bagian pengereman juga nggak ada yang bocor, oli remnya nggak ada yang rembes, velgnya masih bagus, hampir nggak ada congkelan ban, jadi ini motor juga terawat, nggak ada bekas congkel kayak tambal ban gitu ya. Ya di sini paling ada dikit nih, paling ini kayak kena batu, bukan bekas congkel sih, soalnya kalau bekas congkel pasti nggak cuma satu, ada banyak. Kalau yang ini cuman itu doang ya. Shock bagian sini kering, masih bersih, dan lampu LED-nya, mikanya juga bagian sini aja nih agak sedikit kotoran, kayaknya ini harusnya bisa hilang ya. Oke, langsung aja untuk bagian depan kira-kira kayak gitu. Spion masih original, hand grip juga, bandul sampai ke handle ini masih original. Dan lihat nih, visornya tuh masih bening. Tuh, glossinya masih bagus, dan warna doff-nya yang biru ini juga masih sangat baik. Smart lock-nya masih berfungsi sampai ke handle-handle yang bagian kiri. Oke, sekarang kita lihat odometer dan juga fungsi speedometernya. Ini sorry agak sedikit backlight ya, ini karena gue recordnya sendirian. Dan untuk bagian kunci kita lihat udah pakai kuncinya biasa standar Honda Beat, ada ignition, magnet, dan sekarang buka jok dari sini langsung, tinggal dipencet yang ini dan dia langsung buka. Di bawah ada soket charger 12 watt. Nah ini dia, pakai lighter, belum pakai USB, dan ada tutupnya juga, masih berfungsi dengan baik nih, lacinya juga masih kencang. Terus bagian kiri ada lacinya, ini agak sedikit kotor dan ini bisa dibersihin sih sebenarnya. Gantungannya masih kokoh, masih kencang. Dan untuk kondisi bekas, lihat deh, decknya ini masih hitam banget tuh, masih mulus hitam. Paling sini ada bekas kotoran kaki aja, bisa dibersihin. Di sini juga ada sedikit, paling kayaknya bekas bawa barang deh. Oke, sekarang kita lihat ke atas. Nah ini dia, kita gelapin dulu tombol idling stop sistemnya. Nah kalau di kayak gini dia baru kelihatan. Ini tulisannya agak sedikit hilang, tapi ya fungsinya masih oke. Nih tulisan bagian sini udah hilang, ini lumayan sering dipencet nih kayaknya ya. Coba kita nyalain speedometernya. Wah, Beat Deluxe nih ya 2020, dan odometernya di angka 46.100 km. Ada eco indikator di atas, terus ada sen masih nyala kiri kanan, dia menyatu seperti ini ya. High beam masih nyala juga, dan yang tentunya fungsinya dia ISS nya masih nyala juga.
Oke, untuk fungsi-fungsi semua di sini normal dan juga ada klakson. Oke, fungsinya masih normal semua. Tadi tombol ini high beam nyala. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, sorry agak sedikit backlight. Gasnya, gripnya sedikit melengkung-lengkung nih kalau dilihatin di deket. Ya sering dipakai juga sih untuk 46.000 km untuk 2 tahun itu sangat banyak ya. Gua aja yang 2018 itu baru 39 ribuan odometernya. Oke, kira-kira kayak gitu. Dan sekarang kita lihat joknya. Nah, ini dia joknya sendiri masih sangat bagus dan mulus. Kulitnya juga nggak ada cakaran kucing, nggak ada baret, dan bener-bener rapi sampai ke belakang. Jadi nggak ada yang ngecap juga di bagian sini ya. Kalau biasanya kalau sering dipakai jok-jok yang kurang bagus itu biasa ngecap di bagian sini, tapi ini masih sangat bersih. Sekarang kita buka bagasinya. Bagian balik joknya kita terangin dulu di sini. Ya, ini ada sedikit bekas lem. Nggak tahu ini tambahan apa ya. Tapi covernya sih oke, masih nggak ada masalah. Straplessnya juga masih rapi. Artinya ini belum pernah dibongkar. Masih original bawaan pabrik. Dan juga ini bagian sini toolkitnya ada obeng buat buka busi. Ya, obeng plus bin lah di sini. Terus di bawah ini ada kunci busi sih harusnya, tapi toolkitnya nggak ada. Dan ini sedikit karetnya agak sedikit lepas, tapi masih aman. Bagasi ada bekas part ini, apa nih, karet. Bagasinya sih agak sedikit kotor, cuman masih oke sih untuk pemakaian. Paling ini sering dipakai aja ya kayaknya, jadi agak kotor sedikit. Oke, untuk bagian tool tankinya ini agak kotor juga kalau kita gelapin. Nah, ya kayak gitu kira-kira. Lumayan kotor ya, kayaknya sering dipakai banget nih, sampai 46.000 km soalnya. Soket lampunya juga masih original lampunya, ya masih lumayan oke. Behel juga karetnya masih bagus dan ada sedikit baret-baret sedikit lah. Ini kondisi bekas untuk kayak gini tuh menurut gue masih sangat bagus ya, karena biasanya gue temuin tuh motor bekas ada yang stikernya udah ngelotok tuh, masih rapi. Ini ada sedikit sekali lecet, tapi di sini masih rapi. Sebenarnya ini motor belum dirapin semua ya, jadi gue fair aja ngasih tahu ke kalian gimana sih kalau dapat motor dalam kondisi bekas. Ini belum semua dirapin loh. Kalau udah dirapin pasti the best banget. Jadi tungguin videonya nanti. Di video ini gue bakalan record juga yang itu base rate-nya biar fair. Jadi nggak cuma satu motor aja. Nah, ini kondisi boncengannya nih agak keras ya, agak ada karat nih, tinggal dikasih chain loop, bukan chain loop ya, apa, WD atau oli pelumas juga bisa bagus lagi. CVT boxnya masih bagus, bersih ya, terutama di bagian sini juga mesin-mesinnya tuh normal ya, masih warna hitam tuh masih kelihatan, jadi artinya nggak sekotor itu, nggak sejorok itu, masih bisa kelihatan mesin-mesinnya lumayan rapi. Nggak ada yang rembesan sih kalau dilihat dari sini ya, secara kasat mata nggak ada yang rembes. Shockbreakernya juga, nah, shockbreaker masih kering tuh, rapi, nggak ada yang rembes juga. Ini efek cahaya aja kayak berminyak, padahal dia kering tuh, kering ya. Ban masih pakai pedal FT juga di bagian belakang. Oke, kita terangin lagi. Ya, ini juga bagian sini velgnya rapi, aman lah ya, pokoknya semuanya aman. Oke, sekarang gue mau nyoba untuk nyalain motornya. Ini gue auto aja ya. Ya. Oke, langsung nyala. Kita lihat lampunya depan, sekalian nyalain sen. Oke, nyala semua normal. Kita ke lampu belakangnya sekarang. Normal ya motornya ya. Startboard juga masih bersih, sampai sini juga bersih. Artinya dia nggak ada bekas tabrakan di bagian belakang, masih bagus dan nggak ada bekas jatuh. Sen kiri juga nyala. Oke, aman banget lah. Pokoknya bagus lah yang Beat
Deluxe 2020 ini yang biru doff aman ya, semua oke. Sekarang kita cek yang Beat Street-nya. Oke, sekarang Honda Beat Street 2020 juga. Ini plat dari Jakarta Selatan, pajaknya 03 sampai tahun depan dan platnya sampai 2025. Sama-sama panjang. Lampunya udah LED juga sama, ini keduanya 2020. Oke, untuk bagian depan dulu nih kita lihat bagian rem. Piringannya ini masih bagus, rata masih. Jadi nggak ada kampas habis terus dipasang rem ya, nggak ada ya, masih rapi. Kalipernya berwarna gold, Nissin satu pot sama, cuman ini kalipernya warna gold. Bannya juga Federal FT, ukuran standar 80/9 touring 14. 40P kapasitasnya dan ini rambutnya masih bagus, kulirnya tebel, pemakaian 2 tahun ini masih bisa nih, masih sanggup lah. Dia sudah combi brake dan ini biskuit lihat ya, shocknya ini kering, rapih, aman dan velgnya juga nggak ada bekas congkelan. Lihat. Paling ini kayak bekas-bekas lecet-lecet dikit aja sih. Kayak kena batu kerikil di jalanan mungkin ya. Yang bagian sini kita lihat nih masih bagus, rapi dan nggak ada bekas congkelan juga. Jadi kondisinya masih oke banget dan shock yang bagian kanan seimbang, kering juga. Mantap. Mikanya ini jauh lebih bersih. Nih lihat nih masih bening banget. Kita gelapin tuh. Kelihatan ya. Mikanya tuh bening banget dan juga bagian sen, bohlamnya, bohlam kanan juga kita jauhin, warna bodinya juga masih sangat doff pekat. Ini ada agak debu aja sih sebenarnya kalau kita terangin. Nah, tuh biarnya juga masih rapi. Ini tinggal dilap juga hilang nih, tuh kan hilang motor. Kita lihat bagian odometernya. Nah, ini dia stangnya. Kita lihat dulu bagian kiri. Sorry kalau agak backlight, ini berlawan dengan cahaya, soalnya gue recordnya sendiri jadi agak susah. Saklarnya yang pertama, ini masih lebih jelas dibandingkan Beat yang pertama tadi kita lihat ya. Ini masih jelas sekali saklarnya, klaksonnya masih ada logonya, sennya juga. Dan gas gripnya, grip handle sama handle rem, ini masih oke. Ini juga PR-nya masih bagus. Ini juga LC-nya nggak ada sunburn kalau kita nyalain. Dia di odometer 21.600 km, masih jauh lebih rendah, setengahnya dari yang Beat Deluxe tadi. Oke, sorry nih kalau ada suara-suara ya, soalnya agak berisik. Dan fungsinya kita lihat sen normal, kiri kanan sama. High beam juga ada. Tadi indikator injeksi normal, nggak ada masalah. Eco juga ada. Dan di sini tidak ada idling stop system, jadi ini kondisinya biasa. Siang street kayaknya kalau nggak salah emang nggak ada idling stop system kayaknya ya. Oke, untuk gasnya sendiri sih masih normal-normal aja, nggak ada gelombang kayak tadi. Ini nggak fokus nih, udah fokusin. Oke, normal ya. Spionnya juga original. Oke, ya mudah-mudahan kalian ngerti nih kalau lihat langsung kondisinya kayak gimana. Dan ini beneran agak backlight banget cuy. Oke, untuk joknya langsung aja kita lihat di sini. Kondisi joknya sudah retriman, beda sama yang itu. Tapi lihat deh, ini rapi banget retrimanya tuh. Bener-bener nggak ada bekas dudukan juga di sini. Bodinya juga masih rapi. Ini gue matiin dulu ya. Lacinya depan, kiri, kanan bersih. Cantolannya juga masih oke. Sampai ke deck ini normal ya, bekas pijakan kaki aja bisa dibersihin dan ada stikernya, masih ada nih. Tekanan bannya berapa PSI atau KPA masih ada. Oke, sekarang kita lihat bagasinya, isinya, dan ini jauh lebih bersih. Serta di sini masih ada buku garansi. Mantap. Ini motor bekas loh, ini bukan motor baru dan kondisinya lihat deh. Catnya kalau kita gelapin biar warnanya kelihatan ya. Nah, tuh hitamnya tuh masih pekat banget dan bersih banget. Stikernya juga asli, nggak ada baret, nggak ada kayak mau kelupas tuh, nggak ada tuh. Bener-bener rapi. Ya ini doang nih, kayaknya bekas baret apa nih, bukan tahu nih. Nah, ini ada cover potnya. Yang tadi tuh nggak ada covernya, lagi dibenerin nih dia covernya. Terus juga untuk bagian mesin, kita lihat untuk dalaman nggak ada yang rembes ya, aman ya, tuh bersih. Bannya
masih tebel Federal FT bawaan pabrik, dan juga bagian-bagian belakang nih ada bekas coretan dealer atau quality control dari dealernya ya, masih ada. Oke, bagus banget, dan tutup bensinnya masih bagus ya. Spakbor juga kita lihat di sini masih oke, nggak ada baret, nggak ada bekas tabrak. Dan CVT boxnya ini kotor aja ya, hilang. Wah, hilang. Nah, pernya kalau kita terangin di sini nggak ada rembes, remnya juga oke. Dan yang paling penting kita dengerin suara mesinnya nyala. Ya, oke semua ya udah bodinya. Lihat ya, ini kondisi bekas loh, 2020, 2 tahun. Kondisinya masih oke banget. Langsung aja kita nyalain mesinnya. Oke, langsung aja kita nyalain mesinnya. Ya, langsung nyala. Oh, ini ada perubahan di bagian lampu plat nomornya, tapi lampu aslinya masih bohlam ori tuh. Lihat ya, satu titik itu bohlam. Lampu ininya aja sih paling berubah. Ya, ini bisa diganti lah ya. T10 murah, 10 ribuan. Nah, suara CVT-nya kita dengerin. Adem ya, masih adem ya. Cuman emang RPM-nya agak rendah. Kita gas, kita gas. Ekonya nyala. Oke, lampu LED-nya kita lihat di sini. Wow, terang sekali. Kita redupin. Masih nyala semua normal. Sen juga nyala. Ini semoga gambarnya jelas dan bisa bermanfaat buat kalian. Oke, nggak usah banyak bertele-tele lagi. Kita akhirin aja videonya. Dan ini harganya yang sebelah sini Beat Deluxe tadi yang biru. Ini 16.500.000 masih bisa nego. Ya, ini 16.500.000 masih bisa nego. Masih dirapin lagi nanti 2020 Beat Deluxe TBS ISS, dan ini ready stock. Jadi kalian kalau misalnya beli motor baru sekarang masih pada inden, langsung aja mampir ke showroom Makam Motor untuk beli motor ini ready stock. Kondisi kayak gini kalian cobain langsung, bisa test drive juga. Dan harganya menurut gua masih lumayan worth it lah ya, daripada di luar daerah tuh katanya udah ada Beat harganya 23 juta cashnya, dan itu parah sih, mahal banget. Dan ini masih 16.500.000 masih bisa nego. Kondisi bekas memang, cuman kelengkapannya oke dan masih bisa nego. Oke guys, yang Beat Street ini 2020 yang tadi gua cek kondisinya nih, kedua Beat ini yang satu 16.500 masih bisa nego, dan ini Beat Street 16.700.000 ready stock masih bisa nego. Dan kalau kalian mau lihat-lihat di sini stoknya juga banyak, ada Frigo 125 2019, ada dua tuh sama yang hitam di belakang belum rapi. Ada Supra Revo X, bukan Revo X, ini Revo tahun 2014, jadi sebelum Revo X keluar. Terus ada PCX banyak banget, NMAX juga banyak. Soalnya ada Sport juga, lain lengkap banget. Jadi kalau kalian mau lihat stoknya apa aja, tonton video gue yang update harga motor bekas di showroom Makam Motor. Oke, ini Beat menurut gue worth it banget keduanya. Ya memang harganya mungkin bisa dibilang agak sedikit tinggi dibandingkan tempat lain, tapi ini kualitasnya bagus banget, build quality-nya oke banget. Dan tentunya ini kalau kalian beli motor di sini nggak kelihatan kalau motor bekas ya. Dan ini ready stock juga, jadi kalian bisa dapetin langsung, nggak pakai nunggu, nggak pakai inden, nggak pakai surat-suratnya gimana. Ini surat lengkap panjang sampai tahun depan, jadi aman banget kalau beli motor di showroom Makam Motor ini. Langsung aja mampir, alamatnya di Jalan Raya Keranggan, jalur KR, angkot KR tuh dari Cibubur, naik angkot KR langsung ketemu. Kondisinya bagus-bagus banget. Oke, bisa kredit juga kalau buat kalian yang domisilinya daerah sini, dan bisa tuker tambah dengan motor kalian. Kalau mau tuker tambah langsung dibawa ke showroomnya biar dinilai langsung sama pihak showroom. Kalau gua yang nilai dari video atau dari WA atau dari Instagram doang, gua nggak bisa kelihatan kondisi motornya kayak gimana. Oke, kayak gitu aja dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan juga like jika kalian suka dengan video ini. Kalau mau bikin kondisi tentang motor-motor yang ada di showroom langsung aja
komen di bawah yang banyak biar gue bikin lagi part selanjutnya tentang kondisi review motor bekas yang ada di showroom-showroom. Gimana kondisinya, detailnya bakal gue tunjukin ke kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out me. Gue lagi sendiri jadi megang kamera sendiri.